Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 2036. Beberapa hari yang lalu, Kaisar telah memberitahunya bahwa di masa depan, dia akan menemukan seorang pemuda yang kuat untuk Yun Meng di benua Fengyan atas, dan kemudian menikahi orang itu untuk memperkuat kekuatan kerajaan abadi. Saat itu, seorang pria tiba-tiba menepuk pundak Yun Meng. Apa yang dipikirkan seseorang? Siapa? Yun Meng berbalik, tapi itu adalah Tang Zichen dengan seragam pengantin pria. Zoumi. Yun Meng terkejut. Putri Yun Meng, apa yang kamu pikirkan orang yang begitu tersesat? Apakah kamu memikirkan betapa hebatnya jika pengantin wanita malam ini adalah kamu? Yun Meng berkata dengan marah, Zoumi, kamu berani. Haha, Yun Meng, aku adalah orang yang datang ke sini, aku menikah dengan Yun Zi. Kamu terlihat bingung, jelas kamu juga menyukaiku, aku tidak salah. Zoumi, cepat dan kembali, sampai jumpa di sini, itu akhirnya, kata Yun Meng dengan cemas. Aku terlalu banyak minum anggur, aku keluar untuk buang air kecil dan menabrakmu, bukan? Zoumi, kamu harus cepat kembali. Tang Zichen berkata, Putri Yun Meng, tahukah Anda bahwa Anda adalah kekasih impian saya di kehidupan saya sebelumnya? Dan malam ini ketika saya melihat Anda terlihat tersesat, entah mengapa hati saya sedikit sakit, tiba-tiba saya ingin memeluk Anda. Lagi pula, dulu kau adalah mimpi yang tak terjangkau bagiku. Zoumi, kamu gila. Yun Meng terkejut, ini benar-benar bermain api. Tang Zichen terlalu banyak minum. Yun Meng, aku menyukaimu, kata Tang Zichen melalui alkohol. Zoumi, kamu. Tubuh Yun Meng bergetar, merasa takut sekaligus bahagia di dalam. Jika ayah muncul entah dari mana, atau jika seseorang melihat Tang Zichen dan dia ada di sini pada malam pernikahan untuk membuat pengakuan rahasia, maka itu benar-benar akan menjadi permainan berakhir. Yun Meng, kenapa bukan kamu? Sebenarnya aku telah berpikir untuk berpartisipasi dalam kontes rekrutmen pernikahanmu, berharap kamu akan memilihku, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menikah dengan Yun Zi terlebih dahulu. Sungguh hal yang luar biasa untuk dilakukan, kata Tang Zichen. Zoumi, tolong jangan katakan itu. Yun Meng sedang sibuk. Yun Meng, apakah aku tidak bisa mendapatkanmu lagi? Zoumi, kamu. Suddenly, Tang Zichen kiss Yun Meng's mouth. Mata Yun Meng terbuka lebar, terlihat sangat bodoh, ini adalah ciuman pertamanya. Tepat pada saat ini, di kejauhan taman belakang, terdengar suara-suara. Seseorang datang. Yun Zi terbangun dengan panik dan segera mendorong Tang Zichen pergi. Tang Zichen ingin mengejar dan berteriak, Yun Meng, jangan pergi. Pah! Yun Meng memukul mundur Tang Zichen dengan tamparan dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam malam. Yun Meng kembali ke kamar kerjanya dengan ketakutan, dia tidak tahu apakah dia telah mengetahui tentang kejadian malam ini. Namun, mengingat ciuman yang dia baru saja, dia langsung tersipu. Tang Zichen ditampar oleh Yun Meng, dan pria itu tersadar. Sial, aku benar-benar mabuk dan bingung. Dahi Tang Zichen berkeringat dingin. Anggur di dunia abadi luar biasa, para dewa biasa mabuk. Tang Zichen benar-benar mabuk setelah minum begitu banyak. Saya baru saja, secara mengejutkan, sial, saya sedang mencari kematian. Tang Zichen menyeka keringat dingin. Pada malam pernikahan, mengaku kepada putri lain, mencium secara paksa, ya Tuhan, tidak peduli yang mana yang diketahui oleh Kaisar, itu adalah masalah membunuh kepalanya. Saat itu, beberapa pelayan datang membawa lentera. Tang Zichen segera berpura-pura sedang buang air kecil. Beberapa pelayan itu panik dan pergi ketakutan. Tang Zichen bersiul dan melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang di sana, lalu kembali ke tempat pernikahan. Zoumi, dari mana saja kamu?
Yunzi bertanya dengan agak enggan. Kencing, kamu tahu, minum begitu banyak anggur dan kencing begitu banyak, kata Tang Zichen dengan sedikit rasa bersalah. Yunzi tidak bertanya lagi. Setelah itu, mereka terus minum dan bersulang hingga larut malam. Baru pada paruh kedua malam itu, dia kembali ke gua. Momen ini adalah waktu milik mereka. Malam ini, Yun Meng hanya berbaring di tempat tidur, tidak tidur sepanjang malam. Akhirnya, Yun Meng menghela nafas, aku adalah impianmu, di mana jadi apa kita tidak mungkin lagi. Keesokan harinya, Kaisar mengirimkan hadiah yang luar biasa. Zoumi, ini adalah hadiah besar dari Kaisar, 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Maaf. Tang Zichen memegang rumput abadi berusia 100 juta tahun di tangannya dan seluruh tubuhnya bergetar. Tang Zichen tidak tahu berapa banyak takdir abadi yang bisa dia kumpulkan dan berapa banyak yang bisa dia tingkatkan setelah memurnikan rumput abadi berusia 100 juta tahun ini menjadi pil abadi dan meminumnya. Terima kasih ayah, kata Tang Zichen dengan rasa terima kasih. Tidak perlu sopan, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kaisar meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Anda dapat mengambil 3 rumput abadi ini, pergi dan minta Tuan Chen memperbaikinya menjadi pil abadi. Setelah semua apa yang dia sempurnakan adalah pil abadi tingkat kedua, sedangkan apa yang Anda sempurnakan sendiri hanyalah pil abadi tingkat pertama. Apakah Tuan Chen akan menyempurnakannya untukku? Jika itu bisa disempurnakan menjadi pil abadi tingkat 2, Tang Zichen pasti akan senang melakukannya. Oh, Tuan Chen harus rela meskipun dia tidak, baiklah, aku akan pergi dulu. Tang Zichen menyingkirkan 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Yunzi berkata, Zoumi, ayahku berharap banyak darimu. Mengapa kamu mengatakannya? 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun ini cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan di benua neraka bagian atas tidak banyak keluarga yang dapat dengan mudah mengalahkan 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Yah, aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Bodoh, aku sudah menjadi istrimu, untuk apa mengucapkan terima kasih? Juga. Yunzi bertanya, ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah menikah denganku, bagaimana kamu menangani hubunganmu dengan Belinda Ma? Belinda Ma. Cloud Valet tidak menyebutkannya. Tang Zichen lupa bahwa sudah lebih dari sebulan sejak Belinda Ma pulang. Menurutmu apa yang harus dilakukan tentang itu? Yunzi berkata, aku keberatan dengan apa yang terjadi antara kamu dan Belinda Ma di masa lalu, tapi aku berharap di masa depan kamu tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Bagaimanapun, aku adalah putri suatu negara, jika ada wanita yang dapat berbagi pria dengan saya, lalu bagaimana saya bisa memasang wajah saya? Anda berkata benar, jangan khawatir. Saya akan memperlakukan Anda 1000 kali lebih baik, saya tidak akan pernah menyesali Anda, wajah. Tang Zichen tersenyum, Belinda Ma adalah masalah kecil, kuncinya adalah bagaimana dengan Mu Qianji dan yang lainnya, sekarang Yunzi dan yang lainnya bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Tang Zichen berkata, artinya, aku hanya bisa memilikimu sebagai wanita di masa depan. Haha, ketiga rumput abadi ini benar-benar tidak mudah untuk diambil, membayar begitu banyak, kata Tang Zichen. Yunzi menyeka keringat dingin dan berkata, mungkinkah 3 helai rumput abadi tidak bisa dibandingkan dengan 1 Belinda Ma? Tidak, kamu salah mengerti maksudku. Maksudku adalah dengan menikahimu, aku hanya bisa tidur dengan 1 wanita di masa depan. Aku bisa memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya, kan? Bukankah itu kerugian besar? Tidak, jumlah rumput peri bisa mengubahnya kembali. Zoumi, jangan bercanda, oke? Yunzi memohon. Tang Zichen menghela nafas, sungguh kepompong.
Jika pada hari itu, ketika Yun Zi datang untuk membunuhnya di dalam gua itu, Tang Zichen langsung membunuh Yun Zi, mungkin tidak akan banyak yang terjadi sekarang. Jika dia membunuh Yun Zi pada hari itu, Tang Zichen pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran kumbang liar itu. Yun Zi berpikir bahwa Tang Zichen tidak puas, ragu-ragu, menggigit giginya dan berkata, "Oke, Zhou Mi, jika kamu benar-benar menginginkan begitu banyak wanita, semua pelayan istana di sampingku, kamu dapat membiarkan mereka melayanimu sebanyak yang kamu inginkan. Tetapi hanya Anda yang tahu tentang masalah ini dan saya yang mengetahuinya. Itu tidak dapat disebarluaskan, di satu sisi akan merusak reputasi saya, di sisi lain, jika ayah mengetahuinya, dia pasti tidak akan mengampuni Anda. Apakah ini baik?" Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa. "Apakah kamu rela memperparah dirimu sendiri untuk memuaskanku? Zhou Mi, aku mencintaimu, dan karena kamu merasa sangat sedih menikah denganku, aku hanya bisa memenuhimu." "Kamu, bodoh sekali." Tang Zichen menghela nafas. "Ya," kata Yun Zi tanpa ragu-ragu. Tang Zichen berkata dia bodoh, dan dia berkata bersedia. Tang Zichen juga terdiam padanya. Awalnya, Tang Zichen tidak memiliki perasaan apapun padanya, dan berencana untuk bermain dan membuangnya, yang akan berani melakukan apapun setelah menjadi lebih kuat dari kaisar di masa depan. Namun, Yun Zi sangat mirip nengat dan bodoh sehingga Tang Zichen tercabik-cabik. "Apakah aku benar-benar layak kamu perlakukan aku seperti ini? Meskipun orang luar percaya bahwa kami suka sama suka cinta, dan cinta bebas, kami tahu satu sama lain bahwa ini salah, dan kami dulunya adalah musuh. Yun Zi Dao di masa lalu, akulah yang buta, aku sulit diatur dan berubah-ubah, aku tidak tahan dengan setengah dari keluhan, tapi sekarang aku sudah sangat terbangun. Zhou Mi, aku bisa melihat bahwa kamu tidak. Aku tidak benar-benar menyukaiku di matamu, kamu hanya dipaksa oleh tekanan ayahku. Karena kamu tahu aku tidak terlalu menyukaimu, mengapa kamu masih memilih untuk menikah denganku? Mengapa kamu tidak membiarkan kaisar membunuhku saja? Aku tidak bisa melakukan itu dengan selirku." "Selir pelayan. Kamu adalah putri suatu negara, seharusnya aku yang mengatakan menteri. Jika ayahmu tahu bahwa kamu menyebut dirimu selir yang tunduk, dia akan membunuhmu. Sampai mati aku bersedia menjadi selirmu." "Oh, kamu terbuang untuk seorang pria, di mana kamu masih terlihat seperti seorang putri. Aku tidak keberatan, aku hanya ingin kamu menyukaiku dan memperlakukanku dengan benar." Tang Zichen menghela nafas. "Awalnya, kesanku padamu tidak pernah terlalu baik, tapi, saat ini aku tersentuh olehmu. Oh, Zhou Mi, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahan yang pernah kulakukan padamu." Yun Zi dengan penuh semangat memeluk Tang Zichen. "Tidak perlu, kamu tidak berutang apapun padaku. Zhou Mi, terima kasih. Tidak perlu terburu-buru untuk berterima kasih padaku, meskipun aku tersentuh olehmu, aku tidak mengatakan bahwa aku jatuh cinta padamu, jujur saja, aku sudah memiliki seseorang yang aku suka." "Apakah itu Belinda Ma? Jika itu benar, aku tidak keberatan jika kamu bersamanya secara pribadi." "Tidak, lalu siapa itu?" "Yun Zi, kamu masih tahu terlalu sedikit tentang aku. Kamu hanya tahu bahwa aku adalah Zhou Mi di kehidupanku sebelumnya, tetapi kamu tidak tahu asal-usul kehidupanku saat ini." Tang Zichen, "Katakan saja, aku akan memberitahumu, bagaimana saya." Tang Zichen memanjat dari bawah langkah demi langkah. Di tengah malam, Tang Zichen tidak memiliki kamar pengantin, sebaliknya, dia ada di sana untuk menceritakan perjalanannya. Yun Zi mendengarkan, baru kemudian dia memahami Tang Zichen untuk pertama kalinya, dan menyadari betapa sulit baginya untuk datang ke alam abadi. Hari sudah fajar, dan Tang Zichen telah selesai berbicara.
Baiklah, saatnya bangun dan mandi. Ayahmu masih menunggu kita untuk bersulang untuk teh pagi. Tang Zichen bangkit. Tapi Yun Zi memeluk Tang Zichen, tidak membiarkannya bangun. Apa dropnya? Tidak ada bridal shower tadi malam, kamu tidak bahagia kan? Kata Tang Zichen. Yun Zi dengan hantu berkata, Zhou Mi, setelah mengetahui perjalananmu dalam hidup ini, aku lebih mencintai dan memujamu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menghalangimu untuk bertemu dengan wanita-wanita itu dalam hidupmu saat ini. Jika perlu, aku akan melindungimu. Tang Zichen cukup tersentuh di dalam. Tidak sia-sia Tang Zichen menceritakan kisah legendaris malam itu. Terima kasih. Tidak, kalau begitu ayo pergi ke tempat ayah untuk bersulang teh. Tang Zichen berkata, tidak, biarkan ayahmu menunggu. Apalagi yang kamu lakukan? Hehe, kamu tahu. Tang Zichen tersenyum murahan dan Yun Zi tersipu, langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Di salah satu aula utama, Kaisar dan Ibu Yun Zi sedang menunggu Tang Zichen dan kedua orangnya untuk bersulang untuk minum teh pagi. Mengapa kamu belum datang? Alis Kaisar berkerut. Ratu berkata, jangan khawatir, tunggu. Matahari ada di pantatmu dan kamu masih belum datang, cepatlah. Ya, pelayan di sisi Kaisar segera pergi untuk mempercepatnya. Namun, setelah 10 menit pelayan itu kembali sendirian. Di mana Zhou Mi dan Yun Zi? Yang mulia, saya tidak tahu, saya tidak bisa memasuki halaman mereka, tetapi saya meminta pelayan mereka untuk mendesak mereka, dan pelayan mereka menjawab bahwa menantu dan putri masih berolahraga, jadi tunggu sebentar. Olahraga apa yang butuh waktu lama? Budak tidak tahu. Setelah setengah jam lagi, Tang Zichen dan Yun Zi akhirnya datang. Pada saat ini, di luar aula utama, Tang Zichen berkata, ayahmu telah menunggu kami selama hampir 1 jam, kurasa apinya semakin panas. Yun Zi berkata dengan marah, ini semua salahmu, konsekuensi dari kemarahan ayahku sangat serius. Tang Zichen tersenyum, aku punya ide, kamu sekarang berjalan dengan pincang dengan sengaja, tentu saja, jangan terlalu berlebihan. Mengapa? Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Oh, Yun Zi segera terlatih-tatih ke aula utama. Kaisar hendak bertanya, ada apa denganmu, Cloud Valet? Pada saat itu, Ibu Yun Zi menghentikannya. Saya memberi hormat kepada ayah. Tang Zichen membungkuk. Kaisar mengamuk, mengapa kamu datang sekarang? Apakah ada perhatian terhadap saya? Kaisar ini sangat otokratis, Tang Zichen sebenarnya tidak menyukainya di dalam, seolah-olah dia adalah putra tua Raja Surgawi. Tang Zichen berpura-pura malu, yang mulia, maafkan saya terlalu bersemangat untuk bisa menikahi Yun Zi, jadi, saya tidak bisa mengendalikan kegembiraan batin saya. Kaisar melihat Ratu melakukan kontak mata dan tiba-tiba mengerti, mungkinkah Zhou Mi telah melemparkan putrinya sepanjang malam. Apakah itu sebabnya dia pincang? Tidak baik mengatakan apa-apa lagi tentang masalah memalukan seperti itu, dan Kaisar hanya bisa melambaikan tangannya, hanya masalah waktu, belajar mengendalikan diri di masa depan, masih ada ratusan juta tahun di masa depan, apakah kamu masih takut kehabisan waktu? Ya ayah. Yun Zi tetap diam, dia sudah mengerti mengapa Tang Zichen membuatnya lemas dan mau tidak mau menatap Tang Zichen dengan penuh kasih. Masa depan kehidupan, dengan nasib abadi Tang Zichen dan Yun Zi kurang dari 100 juta tahun, jadi benar-benar ada waktu yang sangat lama di masa depan. Dengan umur yang begitu panjang, ada waktu untuk semua yang ingin Anda lakukan. Mungkin inilah alasan mengapa banyak pembudidaya abadi, yang memotong kepala mereka ingin menjadi abadi. Penggarap abadi di alam abadi, sama seperti mereka di alam spiritual, memiliki umur 10.000 tahun.
Setiap yang abadi di alam abadi, selama hidup mereka yang panjang, sering melihat generasi pembudidaya abadi, sekarat tepat di depan hidung mereka, perasaan yang tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mengalaminya secara langsung. Yang abadi yang tak terhitung jumlahnya, sebelum kematian mereka, memandang yang abadi dengan kerinduan, betapa mereka ingin hidup selama yang abadi, tetapi mereka sangat putus asa. Setelah memanggang teh pagi, Tang Zichen dan Yun Zi meninggalkan istana dan kembali ke kediaman Zhou. Secara alami, dia juga harus bersulang untuk minum teh bersama Zhou Ti. Setelah bersulang, Tang Zichen berkata, "Saya akan mencari Tuan Chen sekarang dan memintanya untuk memurnikan pil saya." "Baik, aku akan pergi juga." Tang Zichen tiba di kamar dan Tuan Chen. Tuan Chen dan muridnya, Ah Miao, keduanya telah menjadi tawanan. Sangat menyedihkan untuk dipikirkan, status mereka sebelumnya jauh lebih unggul di kerajaan abadi Yunluo, tapi sekarang mereka adalah tahanan. Di ruang pil, Tuan Chen sedang memurnikan pil dengan hidung memar dan wajah bengkak, matanya linglung. Di sampingnya, murid Tuan Chen, Ah Miao, penuh dengan keluhan dan membantu memurnikan pil tanpa kekuatan. Keduanya sengsara. Miao menggerutu, "Ini semua salahmu, jika kamu tidak ingin pergi, kita tidak akan berakhir sebagai tahanan hari ini." "Ah Miao, aku sangat kecewa padamu." Tuan Chen mendengus. Hari-hari ini, mereka berdua, guru dan murid, telah berselisih. "Aku sekarang terlibat denganmu dan juga menjadi tahanan, kamu puas?" "Hal yang tidak berperasaan, jika aku tidak mengajarimu seni pil abadi, kamu tidak akan menjadi kentut sekarang." Ah Miao mendengus, "Bahkan jika aku bukan kentut, itu lebih baik daripada kehilangan kebebasanku sekarang. Aku khawatir aku akan dipenjara di sini selama sisa hidupku, memurnikan pil sampai aku mati." Mata Ah Miao adalah dalam keputusasaan. Di mata Tuan Chen ada banyak keputusasaan, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Hati Ah Miao dipenuhi dengan kesedihan dan berkata, "Tembakan meriam tadi malam menggelegar dan gembira, dan kudengar itu adalah hari pernikahan Zhou Mi dan Yun Zi. Benar-benar tidak adil, mengapa orang seperti itu masih bisa menjadi menantu laki-laki? Saya orang yang sangat baik, saya telah mengejar Putri Yun Meng begitu lama, saya telah membuat begitu banyak pil untuknya, dan dia masih tidak memiliki perasaan terhadap saya. Itu benar-benar tidak adil." Master Chen mencibir, "Bahkan Anda berani berasumsi bahwa sang putri, setelah mempelajari seni pil abadi di sisi saya selama bertahun-tahun, dan masih hanya mampu berlatih ke kualitas tingkat kedua, dengan kualifikasi ini Anda memiliki keberanian untuk mengejar Yun Meng. Konyol, alasan mengapa aku butuh waktu lama untuk melatih pil immortal kualitas tingkat kedua. Apakah kamu benar-benar berpikir itu masalahku? Kamu sendiri bahkan tidak mengajarkannya dengan sepenuh hati. Hek, kamu masih berani menyebutku bodoh." Ah Miao kesal. "Guru dan murid, satu kalimat dari Anda, satu kalimat dari saya." Kedua belah pihak dipenuhi keputusasaan bertengkar. Hari seperti ini, mereka masih harus terus berlanjut selama jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran tahun, tanpa akhir yang terlihat sama sekali, dan mereka ingin mati. Saat ini, Tang Zichen dan Yun Zi datang. "Yo, Tuan Chen, Anda sibuk dengan alkimia Anda di pagi hari." Tang Zichen tersenyum. Tuan Chen mengangkat kepalanya dan melihat Tang Zichen mengenakan kemegahan istana dan berlari kencang. Dia tiba-tiba marah. "Zhou Mi, kamu masih berani datang?" Tuan Chen meraung. Tang Zichen tertawa, "Ketika kamu melihat pangeran kekaisaran ini, itu hanya masalah tidak berlutut, tetapi kamu masih berani berteriak, kamu tidak ingin mati. Anda
Ah Miao saat ini melihat Tang Zichen, dan Tang Zichen di samping Putri Yunzi, hati bukanlah rasa terutama melihat Yunzi wajah cantik itu, terkait dengan tubuh yang menakjubkan ini, telah menjadi Zoomi cabul ini dengan membalik porak-poranda, di dalamnya ada memuntahkan api, dia untuk pemurnian alkimia Putri Yun Meng untuk berapa lama, bahkan dia jari tidak menyentuh, benar-benar bersarang Zoomi, kamu tidak akan mati dengan baik. Ah Miao menggertakkan giginya. Tuan dan murid, mungkin mereka akhirnya bisa membentuk front persatuan dalam perlakuan mereka terhadap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, tidak peduli berapa banyak kamu tidak pantas mati, aku bisa menikah dan tidur dengan putri. Sementara kamu, di sisi lain, hanya bisa memurnikan pil di sini siang dan malam. Ah Miaoton memuntahkan darah karena marah. Yunzi merasa bahwa dia tidak cocok untuk situasi seperti itu dan berkata, suamiku, aku akan menunggumu di luar pintu. Bagus, tempat ini juga benar-benar bukan untuk kamu tinggali, bagaimana kamu bisa membiarkan orang melihat tubuh 1000 emasmu? Yunzi sibuk berjalan pergi. Tang Zichen berkata, ah Miao, mungkin tadi adalah terakhir kali kamu melihat seorang wanita dalam hidupmu. Apa maksudmu? Tang Zichen tertawa, kamu telah menjadi tahanan, menurutmu, kamu masih memiliki kesempatan untuk melihat wanita di masa depan. Tidak, bukan kesempatan. Tapi kamu juga beruntung bahwa wanita terakhir yang pernah kamu lihat di hidupmu adalah milikku. Wanita. Komi, aku akan membunuhmu. Pah. Tang Zichen menamparkan Ah Miao. Ah Miao, bukan aku yang menyakitimu, itu tuanmu. Cukup, teriak Tuan Chen. Zhou Miao, jika kamu datang untuk melihat lelukonku, kamu sudah melihatnya, kamu bisa keluar sekarang. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, aku sedang tidak ingin melihat lelukonmu, aku di sini untukmu memberiku alkimia, aku menikahi Yunzi, Kaisar memberiku beberapa rumput abadi, jadi latih aku menjadi pil abadi kelas 2. Kamu sedang bermimpi. Tuan Chen meraung, matanya sangat pasrah sampai-sampai dia harus memurnikan pil untuknya. Apakah kamu pikir kamu masih Tuan Chen yang lama? Hanya untuk Kaisar saja. Tidak, kamu adalah seorang tahanan sekarang, dan aku menyuruhmu untuk memperbaikinya. Apa yang telah saya lakukan salah, mengapa kamu melakukan ini padaku? Tuan Chen berteriak kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Tang Zichen tidak bisa tidak bersimpati padanya ketika dia melihat penampilan yang begitu menyakitkan. Meskipun Tang Zichen bertarung dengannya dan menjadi pemenang, Tang Zichen tidak dapat menjamin bahwa dia akan selalu menjadi pemenang, dan mungkin suatu hari nanti, dia mungkin juga akan menjadi tawanan atau bahkan dibunuh secara langsung. Namun, untungnya, Yunzi sangat mencintai Tang Zichen, dan ini saja akan menyelamatkan Tang Zichen dari kesulitan ini. Tang Zichen merasa di dalam hatinya bahwa lebih baik memperlakukan Yunzi dengan lebih baik di masa depan, jangan benar-benar membuatnya putus asa, jika tidak tahanan akan mendapat bagian dari Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Tuan Chen, dalam hidup ini, Anda tidak memiliki harapan untuk meninggalkan tempat ini, kecuali satu orang, yang mungkin dapat membantu Anda. Siapa? Tuan Chen sibuk menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, aku. Kamu, ya. Tuan Chen mendengus. Tang Zichen berkata, jangan percaya padaku, mungkin hanya aku yang bisa membantumu. Jika bukan karena kamu, mengapa aku ada di sini dan kamu masih akan membantuku? Ya, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Bimbing aku dalam alkimia. Kamu sedang bermimpi. Jika Anda membimbing saya dalam alkimia, saya bisa memohon kepada Kaisar untuk memaafkan ketidakbersalahan Anda. Jika kamu menjadi Master Pil Abadi kelas 2, aku akan mati lebih cepat. Tuan Chen mendengus.
Dari sudut pandang tertentu itu benar, tetapi jika Anda mengajari saya itu belum tentu demikian. Setidaknya saya mempelajari teknik pil abadi Anda, dan Anda dianggap sebagai orang yang saya maksud, jadi tentu saja saya harus memohon belas kasihan Anda. Pikirkan sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa memberi Anda harapan kecuali saya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan pergi. Tuan Chen tertegun di sana, mungkin mempertimbangkan kata-kata Tang Zichen. Ah, Miao sibuk berkata, Tuan, berjanjilah padanya. Ini satu-satunya kesempatan kita, meskipun kita tidak tahu apakah dia berbohong kepada kita, tetapi kita tidak punya jalan keluar lain. Setelah Tang Zichen berjalan keluar dari ruang pil, dia berkata kepada pria kuat yang menjaga ruang pil pada tahap akhir Mortal Immortal, tawanan hitam senior, ketiga rumput abadi milikku ini, tolong dorong Tuan Chen untuk membantuku melatih mereka menjadi pil. Jangan khawatir, Kaisar Zhou, Kaisar telah menjelaskan. Terima kasih. Tang Zichen pergi bersama Yunzi. Jika Kaisar tidak menjelaskan sebelumnya, Tang Zichen tidak akan berguna untuk datang. Meskipun Tuan Chen sekarang adalah seorang tahanan, Kaisar tidak akan membiarkan dia memurnikan pil untuk sembarang orang, tetap hanya untuknya. Tang Zichen kembali ke rumahnya, sementara Yunzi kembali ke istana. Tuan muda, Belinda Ma meminta audiensi. Kepala pelayan datang untuk melapor. Biarkan dia masuk. Segera setelah itu, Julie Ma datang dan sepertinya berat badannya turun. Belinda Ma, kapan kamu datang ke ibu kota Kekaisaran Xian? Sudah di sini selama setengah bulan. Jadi bagaimana? Aku tidak berani mengganggumu, kamu sudah dikawinkan. Kata Belinda Ma dengan tatapan sedih. Dan mengapa kamu repot-repot? Zoumi, apa yang harus saya lakukan? Tang Zichen berkata, saya yakin Anda akan menemukan yang lebih baik dari saya. Aku tidak mau, teriak Belinda Ma. Belinda Ma berkata, Zoumi, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Tanpamu aku sudah merasa hidup tidak ada artinya, tapi kamu disebut menantu lagi, aku tidak berani, Su. Tang Zichen melihatnya menangis dengan sangat sedih, jadi dia harus memeluknya. Tang Zichen berkata, memang, status saya saat ini adalah sebagai menantu. Saya khawatir saya bahkan akan kehilangan nyawa saya sendiri jika saya mengacau lagi. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Teriak Belinda Ma, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersama Tang Zichen. Dia telah patah hati selama setengah bulan terakhir. Namun, dia masih tidak bisa menahan diri hari ini dan datang untuk mencari Zoumi. Tang Zichen tersenyum, namun alasannya seperti ini, tapi aku, seseorang Tang, tidak suka dibatasi, tidak peduli apakah dia seorang kaisar atau raja surga, jangan mencoba membatasiku. Belinda Ma, jika kamu masih ingin bersamaku, hanya ada satu cara. Cara apa? Aku akan memberitahu Yunzi untuk menjadikanmu pelayan pribadinya, sehingga kamu dan Yunzi bisa sering bersama, dan kita juga bisa sering bersama, hehe. Tang Zichen tersenyum bangga. Apakah Putri Yunzi akan setuju? Tentu saja aku setuju, aku yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Yunzi berani tidak setuju, pukul dia. Belinda Ma tersipu dan bahagia di dalam. Hanya saja itu akan menyulitkanmu, tapi tentu saja, pelayan itu hanyalah identitas yang dangkal. Lalu apakah Kaisar tahu? Tidak, Cloud Valet tidak akan mengatakannya, dia akan melindungimu. Itu tidak masuk akal. Baiklah, sudahlah, aku akan mengaturnya, kamu meninggalkan tempatku sebelum ada yang menemukan apapun. Belinda Ma pergi dengan gembira. Tang Zichen dalam hati menghela nafas tak berdaya, untungnya dia bertemu dengan seorang putri yang begitu baik padanya. Jika dia digantikan oleh yang berhati-hati, Tang Zichen akan berada dalam posisi yang sangat buruk.
Malam itu Tang Zichen kembali ke istana dan bersenang-senang dengan Yunzi karena dia sangat masuk akal. Tang Zichen tidak bisa menyesalinya sampai 3 hari kemudian. Tang Zichen pergi ke ruang pil. Tawanan hitam senior, apakah saya sudah melatih pil abadi saya? Yah, sudah disempurnakan, ambillah. Tahanan hitam membawa 3 pil abadi ke Tang Zichen. 3 pil abadi ini, tahanan hitam juga rakus, hanya saja, dia tidak akan menyentuhnya, dia adalah saudara laki-laki kaisar dan orang yang paling dipercaya oleh kaisar, itulah mengapa kaisar mengirimnya ke sini untuk menjaga Tuan Chen. Terima kasih, tahanan hitam senior, kalau begitu aku pergi dulu. Kakak ipar Zhou, hati-hati. Setelah Tang Zichen mengambil pil abadi, dia segera diam-diam pergi ke halaman lain untuk memeriksa Mu Qianji dan Little Fire dan yang lainnya. Kakak Chen, kamu di sini. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah menjadi abadi? Don Zichen bertanya. Menteri, apa yang kamu bercanda? Ini baru beberapa hari, kamu pikir itu sangat mudah, rasanya jauh sekali. Mu Qianji juga berhenti berkultivasi. Sayangnya, tidak ada kemajuan sama sekali, mantra keabadian yang kamu ajarkan kepada kami terasa terlalu sulit untuk dipahami. Mu Qianji berkata dengan agak kesal. Tang Zichen berkata, tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu, hari ini aku membawa pil abadi kali ini berumur 100 juta tahun, dan dibuat oleh Master Pil Abadi tingkat kedua, efeknya berlipat ganda. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan pil abadi. Pil abadi ini sangat besar, seukuran telur merpati, yang berarti bahwa tahanan hitam tidak memberikan pengurangan pada Tang Zichen. Tang Zichen membagi pil abadi ini menjadi beberapa bagian, satu untuk masing-masing. Pil abadi yang besar berubah menjadi selusin yang lebih kecil. Satu untuk masing-masing dari mereka, panggil semua orang. Zichen, dari mana kamu mendapatkan ini? Pil abadi berusia 100 juta tahun itu terlalu boros, biasanya tidak mungkin mendapatkannya, sebelumnya, bahkan mantan ayahmu itu tidak bisa mendapatkannya. Memang, selain kaisar, manusia biasa yang abadi benar-benar tidak memikirkannya. Alasan mengapa aku bisa mendapatkan 3 pil abadi berusia 100 juta tahun ini karena aku baru saja akan memberitahu kalian. Tang Zichen kesulitan berbicara. Dao, seharusnya bukan karena kamu menikah dengan putri tertentu. Murid hitam kebetulan bangun dan sibuk berkata, bagaimana mungkin, Paman Menteri, saya tidak seperti itu, dia tidak tertarik pada wanita lagi. Tang Zichen menatap murid hitam dalam depresi, bagaimana dia tahu bahwa matanya melihat bahwa Tang Zichen tidak lagi tertarik pada wanita, sehingga sulit bagi Tang Zichen untuk mundur. Tang Zichen berkata, sebaiknya saya mulai dari awal, mulai dari terakhir kali saya menghadiri lelang jenius. Tang Zichen memulai lagi, menyelesaikan proses mengenal Yunzi tanpa henti. Baiklah, itu saja, aku terpaksa tidak punya pilihan, harus dengan sangat menyedihkan dan tak berdaya, menikahi Yunzi. Aku yakin kalian semua bisa merasakan ketidakberdayaan dan rasa sakitku. Tang Zichen menyimpulkan. Tang Huan berkata, ya, saya memang bisa mengerti. Lu Yuxi berkata, ya, aku juga bisa mengerti. Zichen, kamu telah bekerja keras. Ya, aku benar-benar bersalah padamu. Tang Zichen melihat mereka, satu persatu penuh sarkasme, dan tertawa. Baiklah, baiklah, jangan menyindir, meskipun aku, saat ini, bukan tanpa perasaan terhadap Yunzi, tapi memang benar aku tidak punya pilihan. Mu Qianji berkata, kamu pikir kami tidak akan memahamimu, kamu salah, kamu bisa saja meninggalkan kami karena beban ini, tetapi kamu tidak melakukannya, apalagi yang bisa kami minta darimu. Itu hanya menikahi seorang putri. Selain itu, Anda memperoleh pil abadi dan datang untuk membaginya dengan kami sejak awal. Kami benar-benar tidak memiliki keluhan. Anda tidak perlu terlihat begitu bersalah.
Semua orang mengangguk, sebenarnya mereka sangat bersyukur bahwa Tang Zichen tidak pernah meninggalkan mereka. Jika mereka adalah orang yang berhati kurus, mereka pasti sudah lama membuang beban ini, tetapi Tang Zichen selalu harus membawanya bersamanya. Tang Zichen tersenyum, baiklah, minum pil abadi dulu, aku tidak bisa sering datang ke sini sekarang, aku harus lebih berhati-hati di masa depan, meskipun Yun Zi tidak keberatan, Kaisar pasti melakukannya, jika Kaisar tahu, kamu pasti akan terbunuh, dan aku mungkin akan mati juga. Kalau begitu, hubungi lebih sedikit di masa depan, kirim saja antek. Seorang antek. Tidak ada antek untuk saat ini, jangan khawatir, dengan Yun Zi melindungiku, tidak sulit bagiku untuk bertemu dengan kalian. Itu saja, aku pergi dulu. Tang Zichen tidak tinggal lama, belum lebih dari beberapa bulan sejak kami terakhir bertemu, dan jika bukan karena pemberian pil abadi, Tang Zichen tidak akan datang ke sini lagi secepat ini. Tang Zichen berjalan dengan hati-hati sepanjang jalan, tidak pulang dan langsung menuju ke istana untuk pergi ke rumah Yun Zi. Kaisar pasti tahu bahwa Tang Zichen telah menerima pil abadi, jadi Kaisar pasti diam-diam mengamati seberapa efektif Tang Zichen dalam meminum pil kali ini. Tang Zichen mengambil 2 pil abadi yang tersisa dan kemudian memasuki pintu yang tertutup. Tang Zichen segera merasakan akumulasi immortal Qi di tubuhnya. 580. Tang Zichen sedikit terkejut, tidak lama setelah pil abadi dikonsumsi, mesin abadi telah mengumpulkan nilai 580. Tentu saja, nilai ini bukan nilai spesifik itu yang kira-kira dirasakan oleh Tang Zichen. Ketika Tang Zichen merasakannya lagi, dia sudah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Selain itu, Tang Zichen telah mencapai titik tengah di tahap tengah manusia abadi. 2 Immortal Pills untuk mengangkatku setengah jalan ke tahap pertengahan manusia abadi tidak buruk sama sekali. Tang Zichen merasa selama mesin abadinya terakumulasi menjadi 1000 lagi, dia bisa melangkah ke tahap akhir manusia abadi. Hanya saja, sangat sulit untuk mengumpulkan dari 580 nilai mesin abadi menjadi 1000. Tanpa pil abadi, bisa memakan waktu puluhan ribu tahun hanya dengan Tang Zichen sendiri. Jangan mengira ini adalah lelucon, peningkatan immortal dengan mudah 100.000 atau 1 juta tahun, dan 10.000 tahun sudah sangat singkat. Yun Zi. 3 hari kemudian, Tang Zichen keluar dari ruang kultivasi. Zoumi, apakah kamu keluar begitu cepat? Ayahku berkata bahwa untuk memaksimalkan efek dari Immortal Pill itu harus dicerna secara menyeluruh sebelum retret dapat berakhir. Yun Zi sibuk. Tang Zichen tersenyum, aku sudah mencernanya dengan saksama, lihat alamku. Pertengahan tahap manusia abadi, kamu bahkan telah melangkah ke tahap pertengahan manusia abadi. Yun Zi tidak percaya. Ya, tapi tidak ada yang membahagiakan, aku juga sudah lebih dari setengah jalan menuju prakultivasi manusia abadi sebelumnya, kata Tang Zichen. Yun Zi berkata, apakah kamu tahu bahwa harapan tertinggi ayahku untukmu adalah untuk dapat membiarkanmu berkultivasi sampai akhir pra-manusia abadi, tetapi ayahku mengatakan bahwa sulit dengan hanya 3 pil abadi berusia 100 juta tahun. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan langsung memasuki tahap tengah manusia abadi. Yun Zi sepertinya merasa di luar imajinasi. Hehe. Tang Zichen tahu bahwa tanpa teknik meludah mesin abadi, Tang Zichen memiliki teknik meludah mesin abadi, dan setiap bagian dari mesin abadi akan terakumulasi tanpa menyebabkan sedikit pun pemborosan atau kerugian, yang tidak ada bandingannya. Cepat ikut aku menemui ayahku akan terkejut jika dia tahu ini berarti kamu sangat jenius. Semakin baik efeknya, semakin tinggi takdir abadi, yaitu semakin tinggi bakatnya. Oh bagus. Saat ini, di aula istana.
Kaisar dengan kontemplatif berkata kepada punggawa dekatnya, coba tebak berapa banyak kemajuan Zhou Mi setelah meminum 3 pil abadi. Sovereign, saya tidak berpikir ada banyak kemajuan, lagi pula, masih butuh waktu bagi yang abadi untuk tenang ketika mereka meningkatkan, dan tidak ada jumlah pil abadi yang diminum dalam waktu singkat yang akan banyak meningkatkannya. Tepat pada saat ini, Yun Zi dan Tang Zichen masuk dari luar. Ayah, apa yang kalian lakukan di sini, Zhou Mi? Bukankah kamu baru saja meminum pil abadi? Mengapa kamu tidak menutup pintu dengan benar? Pada titik ini, alis Kaisar berkerut kaget saat dia berkata, kamu telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Tepat sekali, saya datang untuk memberi hormat kepada Yang Mulia, tetapi jika bukan karena rahmat Yang Mulia, saya tidak akan bisa melangkah ke tahap tengah manusia abadi begitu cepat. Tang Zichen membungkuk. Kaisar, bagaimanapun, terkejut di sana. Efek dari penggunaan pil abadi Tang Zichen sangat melebihi harapan Kaisar, berpikir bahwa akan baik bagi Tang Zichen untuk dapat berkultivasi hingga akhir tahap abadi pra-manusia. Yun Zi juga sibuk berkata, terima kasih ayah atas kebaikanmu pada suamiku. Kaisar tersenyum, Zhou Mi, tampaknya kamu memang luar biasa, dengan nasib abadi yang sangat dalam, jika tidak mungkin bagimu untuk menjadi manusia abadi tingkat menengah dengan begitu cepat. Satu tingkat pada satu waktu, kamu sekarang melihat kembali ke tahap manusia abadi, semuanya adalah semut, selamat. Saya harap Anda memperlakukan Yun Zi dengan baik, jangan mengecewakan niat baik raja saya. Kaisar berbicara dengan nada agak masam. Ya, hamba yang rendah hati pasti akan mencintai Yun Zi lebih dari cinta diri. Cloud Violet terdengar manis. Turun. Baru saat itulah Tang Zichen dan Yun Zi pergi. Di dalam hati Kaisar, dia tidak terlalu senang untuk Tang Zichen. Itu adalah perasaan yang sangat rumit, sifat manusia semuanya egois dan rumit. Kaisar memikirkan dirinya sendiri, di tahap prabumi abadi, saya tidak tahu berapa tahun, tidak dapat naik ke tahap abadi bumi tengah, satu lapis sehari, dia benar-benar ingin menjadi dewa bumi tengah tahap, sekarang melihat Tang Zichen begitu mudah memasuki tahap tengah manusia abadi, bagaimana mungkin dia tidak masam? Setelah Tang Zichen pergi, dia berkata, ayahmu sepertinya tidak terlalu bahagia. Apakah dia? Saya seharusnya salah. Tang Zichen tertawa, tetapi Tang Zichen memiliki pikiran ekstra di dalam, lebih baik tidak terlalu menusuk di masa depan, sangat menakutkan ketika orang cemburu. Setelah itu, Kaisar mengeluarkan perintah, Zhou Xianma melangkah ke tahap tengah manusia abadi, dan seluruh negeri pergi berlibur selama 3 hari. Tang Zichen agak terdiam, membuat pertempuran besar. Faktanya itu tidak berlebihan, peningkatan anggota keluarga kerajaan itu adalah masalah besar. Setelah perayaan nasional berakhir, Tang Zichen datang lagi ke ruang dan Tang Zichen penuh dengan musim semi, sementara Tuan Chen masih dengan susah payah meramu pil. Tuan Chen, panggil Tang Zichen. Apa yang kamu lakukan di sini? Grandmaster Chen mendengus. Ah, Miao itu sedang sibuk memohon pada Tang Zichen, salam untuk Zhou, selamat untuk Zhou karena telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Tang Zichen berkata, yo, bahkan kamu bisa memberitahu duniaku. Apa yang dikatakan Pangeran Mertua Zhou, Anda melangkah ke tahap tengah manusia abadi, negara mengambil liburan 3 hari, dan kami juga memiliki istirahat 3 hari yang langka. Jadi begitu. Tang Zichen memandang Tuan Chen dan berkata, Tuan Chen, seberapa baik Anda mempertimbangkan lamaran saya terakhir kali. Jika kamu ingin aku membimbingmu dalam alkimia, baiklah, tapi jaminan apa yang kamu miliki bahwa Kaisar dapat membebaskanku? Tang Zichen berkata, saya tidak dapat menjaminnya, tetapi karena saya, Zhou telah berjanji, saya akan menemukan jalan.
Kamu jelas mencoba menipu. Sepertinya kamu tidak percaya padaku, jadi lupakan saja, selamat tinggal. Tang Zichen tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi, bagaimanapun juga Master Chen ini juga merupakan Master Pil Immortal kelas 2 tingkat yang sangat buruk, jadi jangan biarkan dia mengajarimu dengan buruk. Tang Zichen memikirkannya, lebih baik tidak terburu-buru, ambil satu langkah pada satu waktu toh dia masih memiliki umur panjang di depannya. Tang Zichen berjalan pergi. Namun, hati Tuan Chen dipenuhi dengan penyesalan, satu-satunya kesempatannya telah hilang. Tang Zichen tiba di istana, dan begitu dia memasuki halaman Yunzi, dia melihat Yunzi dan Yun Meng di dalamnya. Suamiku, kamu kembali. Yunzi dengan senang hati muncul. Yun Meng juga menatap Tang Zichen dan tersenyum padanya, selamat Zhou Mi. Terima kasih. Tang Zichen mengangguk menatap mata Yun Meng, keduanya agak aneh. Namun, Yunzi tidak melihatnya. Yunzi berkata, kami akan menyapu kuburan, apakah kamu mau ikut dengan kami? Pembersihan kuburan. Makam siapa yang akan disapu? Cloud Violet berkata, makam Brother Cloudfall. Yun Luo. Tang Zichen segera berkata dalam benaknya, mencari ingatan akan kehidupan masa lalunya. Tang Zichen segera tahu, Yun Luo adalah pangeran yang sangat berbakat dari kerajaan abadi Yun Luo di masa lalu, tapi sayangnya, dia kemudian terbunuh. Bersambung.